Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai teori belajar humanisme. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Ananda Febriani, Nur Azizah, Rindi Aura Nurwijaya, saya sendiri Salma Salsabila, dan yang terakhir Yuyun Angela. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajarannya. Latar belakang teori humanisme. Aliran humanisme muncul pada tahun 90-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. Sebagai sebuah aliran dalam psikologi, aliran ini boleh dikatakan relatif masih muda. Bahkan beberapa ahlinya masih hidup dan terus-menerus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pengkajian psikologi yang sangat menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Humanisme sangat erat kaitannya dengan konstruktivisme. Humanisme secara langsung berfokus pada gagasan aktualisasi diri. Setiap orang yang berfungsi di bawah hierarki kebutuhan. Aktualisasi diri berada di puncak hierarki kebutuhan ini adalah momen singkat di mana Anda merasa semua kebutuhan Anda terpenuhi dan bahwa Anda adalah versi terbaik dari diri Anda sendiri. Selanjutnya, tujuan belajar teori humanisme. Teori belajar humanisme ini bertujuan bahwa belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar ini dianggap berhasil jika telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Baiklah, saya Angela akan melanjutkan presentasi dari Salma Salsabila. Materi yang akan saya bahas diantaranya yaitu yang pertama, hal-hal apa saja yang akan dibahas di dalam teori belajar humanisme. Yang kedua, makna teori belajar humanisme. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh teori belajar humanisme. Hal-hal yang dibahas di dalam teori belajar humanisme. Yang pertama, makna humanisme. Yang kedua, tokoh-tokoh teori belajar humanisme. Yang ketiga, kekurangan teori belajar humanisme. Yang keempat, kelebihan teori belajar humanisme. Makna humanisme. Humanisme adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia, serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Pandangan mereka biasanya terfokus pada martabat dan kebudiluhuran dari keberhasilan, serta kemungkinan yang dihasilkan umat manusia. Tokoh-tokoh teori belajar humanisme di antaranya yaitu pertama, Arthur Combs. Yang kedua, Abraham Maslow. Yang ketiga, Carl R. Rogers. Saya Ananda Febriani, saya akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh teori humanisme. Apa saja penjabaran dari tokoh-tokoh tersebut? Mari kita simak. Berikut adalah beberapa penjabaran dari tokoh-tokoh teori humanisme. Pertama, Arthur Combs. Perasaan, persepsi, keyakinan, dan maksud merupakan perilaku-perilaku batiniah yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Agar dapat memahami orang lain, seseorang harus melihat dunia orang lain tersebut, bagaimana ia berpikir dan merasa tentang dirinya. Itulah sebabnya, untuk mengubah perilaku orang lain, seseorang harus mengubah persepsinya. Sesungguhnya, para ahli psikologi humanisme melihat dua bagian belajar, yaitu diperoleh informasi baru dan personalisasi informasi baru tersebut. A. Pemerolehan informasi baru. Di sini dijelaskan, peserta didik akan tertarik dan bersemangat untuk belajar jika apa yang dipelajari akan menjadi suatu informasi baru yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya. B. Personalisasi informasi baru. Informasi baru yang dipahami peserta didik itu bukan hasil transfer langsung dari guru ke peserta didik. Peserta didik sendirilah yang mencerna dan mengolah apa yang disampaikan oleh guru menjadi sesuai dan bermakna. Artinya,
Informasi itu diperoleh sendiri dan peserta didik menjadi pemilik informasi tersebut. Peran guru di sini adalah sebagai pembimbing yang mengarahkan. Kedua, Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanisme. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi. Kebutuhan tersebut terbagi dalam 5 tingkatan, yaitu A. Kebutuhan jasmania atau dasar, basic needs, seperti makan, minum, tidur, dan seks menuntut sekali untuk dipuaskan. B. Kebutuhan akan rasa aman, safety needs, kebutuhan kesehatan, keamanan lingkungan, lapangan kerja, sumber daya, dan terhindar dari bencana. C. Kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai, belongingness needs, butuh cinta, persahabatan, dan keluarga, kebutuhan menjadi anggota kelompok dan sebagainya. D. Kebutuhan akan harga diri, esteem needs, butuh kepercayaan diri, harga diri, prestasi, dan penghargaan dari orang lain. E. Kebutuhan aktualisasi diri, self-actualization needs, moralitas, kreativitas, dan ekspresi diri. Hai, saya Nur Aziza. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu menurut para ahli dan salah satu kekurangan materi humanisme. Silahkan disimak. Carl Rogers merupakan ahli psikologi humanisme yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain. Lebih khusus dalam bidang pendidikan, Rogers mengutarakan pendapat tentang prinsip-prinsip belajar humanisme. Berdasarkan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Rogers secara singkat, prinsip belajar humanisme adalah yang pertama, hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia mempunyai hasrat alamiah untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanisme. Di dalam kelas yang humanisme, anak-anak diberi kesempatan dan bebas untuk memuaskan dorongan ingin tahunya, untuk memenuhi minatnya, dan untuk menemukan apa yang penting dan berarti tentang dunia sekitar. Poin kedua yaitu belajar yang berarti. Belajar akan mempunyai arti makna apabila yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Nah, di sini yang artinya anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari mempunyai arti baginya. Poin ketiga yaitu belajar tanpa ancaman atau hukuman. Belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman atau hukuman. Nah, jadi proses belajar akan belajar lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya, dapat mencoba pengalaman baru atau membuat kesalahan-kesalahan, pendapat keancaman yang biasanya menyinggung perasaan. Pada poin keempat yaitu belajar atas inisiatif sendiri. Nah, yang artinya berarti belajar akan paling bermakna apabila hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. Mampu memilih arah-arah belajar sendiri sangatlah memberikan motivasi dan mengulurkan kesempatan kepada murid untuk belajar bagaimana cara belajar.
tidak perlu diragukan bahwa menguasai bahan pelajaran itu penting. Akan tetapi, tidak lebih penting daripada memperoleh kecakapan untuk mencari sumber, merumuskan masalah, menguji hipotesis atau asumsi, dan menilai hasil. Belajar atas inisiatif sendiri memusatkan perhatian murid baik pada proses maupun hasil belajar. Pada poin terakhir, yaitu belajar dan perubahan. Pada prinsip ini, prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa yang paling bermanfaat adalah belajar tentang proses belajar. Menurut beliau, di waktu-waktu yang lampau, murid belajar mengenai fakta-fakta dan gagasan-gagasan yang statis. Jadi, waktu itu dunia lambat berubah, dan apa yang diperoleh di sekolah sudah dipandang cukup untuk memenuhi tuntutan zaman. Jadi pada saat itu, perubahan merupakan fakta hidup yang sentral. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu maju dan melaju. Apa yang kita pelajari di masa lalu tidak membekali orang untuk hidup dan berfungsi baik di masa kini dan masa yang akan datang nanti. Nah, dengan demikian, yang dibutuhkan saat ini adalah orang yang mampu belajar di lingkungan yang sedang berubah dan akan terus berubah. Kekurangan humanisme, yaitu peserta didik kesulitan dalam mengenali diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Peserta didik yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Lalu, peserta didik yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Yang kedua, jadi dengan belajar humanisme ini sangat cocok diterapkan kepada anak yang tidak aktif di kegiatan belajar mengajar. Bagi anak pemalu, metode belajar mengajar ini juga sangat cocok. Teori pembelajaran ini tidaklah mudah, semua harus butuh proses secara bertahap dan pelan-pelan. Baiklah, saya Rindy Aura Nurjaya. Saya akan melanjutkan materi dari Nur Azizah. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah kelebihan humanisme dan kesimpulan. Kelebihan humanisme. Pertama, dalam pembelajaran, pada teori ini siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, selain itu, teori humanistik mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya populer. Sekarang ini banyak psikolog yang menerima gagasan ini ketika teori tersebut membahas tentang kepribadian, pengalaman subjektif manusia mempunyai bobot yang lebih tinggi daripada realitas. Dan kesimpulan pada presentasi kali ini adalah, menurut teori humanisme, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.